Walaqad syarrabna linnas fi hadzal Qur'an min kulli masalin fa'aba aksarun nasi illa kufuro. Dibacakan bahasa Arabnya, kita percaya. Ini Quran surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 89. Isra itu 17. Kenapa diberi nama 17? Itu ada alasan ilmiahnya. Kenapa Quran surat Al-Isra sama dengan rakaat sholat? Luar biasa itu. Kalau sudah tahu tuh jawabannya, keren. Nggak akan saya kasih tahu. Nyari sendiri. Enak aja. Saya juga nyarinya berpuluh-puluh tahun. Duit saya habis miliaran. Biar habis dulu uangmu, miliaran. Kebenaran itu mahal. Semua ada pengorbanannya. Enak aja, tinggal nerima. Gratis lagi. Yang kasih tahu, saya kasih tahu ya. Semua yang kalian dapat dengan cara gratis, maka itu kehilangan berkah. Jangan menjadi orang yang licik belajar spiritual. Orang yang licik belajar spiritual ingin mendapatkan ilmu tetapi tidak ada pengorbanan, tidak akan dapat ilmu yang berkah. Kemarin ada tamu saya dari Malaysia. Dia sudah dengar ceramah saya 2 tahun. Dan dia merasa terganggu selama 2 tahun itu. Saya menyerap ilmu katanya dari saya. Beliau bilang begitu. Tapi saya belum dapat izin katanya. Dan beliau hanya bertemu dengan saya 1 jam kemarin. Jam 9 sampai jam 10. Hanya minta restu. Tolong diberkahi. Saya ingin mendengarkan kajian-kajian di YouTube. Dari Malaysia datang ke Bandung hanya untuk itu. Dan saya tanya, kerja di mana? Ternyata bukan orang yang berkelebihan. Untuk ketemu saya katanya nabung 2 tahun. Saya bilang, barakallah, kamu akan dapat berkah. Oke, sekarang saya lanjutkan. Ini Quran surat Al-Isra, nomornya 17. Kok sama dengan rakaat sholat? Pikirkan. Kenapa rakaat sholat 17 sama dengan Quran surat Al-Isra? Siapa yang sudah menemukan jawabannya? Temui saya nanti. Berarti udah nyampe itu. Pusing-pusing sekalian, ya biar mikir. Baik, kita lihat sini. Walaqad, dan sesungguhnya syarrabna linnas. Kami telah mengulang-ulang linnas kepada manusia. Fi hadzal Quran, dalam Quran ini apa katanya? Min kulli masalin. Berbagai macam perumpamaan. Ini supaya landasan ya, landasan. Jadi ternyata isi Quran itu semuanya perumpamaan. Diulang-ulang perumpamaan itu. Oke. Simbolik. Untuk apa? Fa'aba aksarun nas illa kufuro. Tapi kebanyakan manusia tidak menyukainya. Malahan mengingkarinya. Pernah nggak kalian baca Quran? Pernah? Bahasa Arabnya kan? Ya. Nggak ngerti kan? Aman kan? Aman. Pernah nggak membaca Quran terjemahannya? Pernah? Bahasa Indonesia kan? Ngerti? Pusing kan? Nih saya bacakan 1 ayat saja. Coba dengar saya bicara. Dan ingatlah ketika Musa bermunajat kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Tuhan berfirman, kamu tidak akan sanggup melihatku Musa. Tapi lihatlah gunung ini. Ketika gunung ini masih tetap berada di tempatnya, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri di gunung ini, maka gunung ini menjadi hancur luluh dan Musa jatuh pingsan. Quran surat Al-A'raf ayat 143. Ngerti? Ngerti? Sekali lagi saya ulang. Gak akan salah, insya Allah. Dan ingatlah ketika Musa bermunajat kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Tuhan berfirman, kamu tidak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah gunung ini. Jika gunung ini tetap berada di tempatnya, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri di gunung ini, maka
gunung ini menjadi hancur luluh dan Musa jatuh pingsan. Pusing? Pusing. Kenapa kalian pusing? Karena kalian sedang cerita Musa. Coba kalian jadi Musa. Karena kalian cerita Musa. Sedang cerita sejarah Musa. Oh, dulu Musa ketemu Tuhan. Sepanjang kalian cerita Musa, kalian cuma kebagian dongeng tentang Musa. Tetapi kalian tidak pernah mengalami pengalamannya Musa. Ingin mengalami pengalamannya Musa? Ingin? Syaratnya apa? Jadi Musa. Learning to be. Menjadi Musa. Disitulah pentingnya kita bertemu dengan guru yang bisa mengantarkan kita menjadi Musa. Bukan guru yang ngadongengkan tentang Musa. Bosen. Saya udah kemana-mana cari guru. Sarua, dongeng. Oh, baheula teh Nabi Musa. Baheula deui, mun teu baheula jaga. Guru, saya mah pengen sekarang. Kan Quran itu konseptual sekaligus kontekstual. Kalau Quran konseptual dan kontekstual berarti Quran bisa dibuktikan. Itu yang saya cari guru. Buktikan ayat ini. Saya ingin mengalami seperti yang dialami Musa. Hari ini, saat ini, sekarang. Diusir saya. Tapi kalau kalian datang pada saya, ingin mengalami itu, gak akan saya usir. Kalau mau. Itu niat yang mulia. Berarti ingin menjadi. Ingin mengalami kan? Kalian tidak akan terima dongeng. Terima kenyataan. Saya kasih lagi contoh. Dengarkan. Ini Quran surat Al-Kahfi. Ayat 19. Dan demikianlah kami bangunkan mereka. Agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Sudah berapa lamakah kita berasal di sini? Mereka berkata, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Tapi Tuhan kamu lebih tahu berapa lamanya kamu tinggal di sini. Hendaklah kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu. Dan lihatlah di sana makanan yang lebih baik. Ambillah makanan itu untukmu, sesuka hatimu. Dan hendaklah kamu berlaku lemah lembut. Dan janganlah kamu mengatakan halmu pada seorang jua pun. Ngerti? Pusing lagi. Itu semua perumpamaan. Tidak ada kaitan dengan fakta. Tapi kaitannya dengan kebenaran. Itu adalah pengalaman tentang kebenaran. Gimana caranya? Tanya orang-orang. Itu cerita apa? Oh, itu dulu ada pemuda yang masuk ke dalam gua. Namanya Ashabul Kahfi dulu. Apa tidak mau kalian masuk ke dalam gua? Gua tuh gue itu aku. Saya. Anak. Pintunya ada di sini, guanya ada di sini. Makanya orang Jakarta kan bilang saya gua. Ngerti wae. Jadi itu pengalaman ketika meniti ke dalam gue. Meniti ke dalam diri. Pertanyaan saya, cukup cerita Ashabul Kahfi bagi kalian? Pengen apa? Pengen jadi Ashabul Kahfi. Mau? Mau? Kalian akan mengalami pengalaman itu. Nah, di ayat selanjutnya kemudian dikatakan, kamu akan melihat matahari terbit. Condong dari gua ke sebelah kanan. Dan matahari itu akan terbenam ke sebelah kiri. Dan kamu akan melihat gua itu tanpa batas. Mau mengalami itu? Mau mengalami itu? Kan Nabi Ibrahim juga ketika rindu ingin bertemu dengan Tuhan. Kan beliau juga ketemu dengan bintang, ketemu dengan bulan, ketemu dengan matahari. Di mana itu? Pasti di dalam gua. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim jadi Ashabul Kahfi. Saya udah ke Yordan. Yang diklaim sebagai gua Ashabul Kahfi mahal. Ongkosnya 47 juta. Mau kalian ke sana? Kasih ke saya 47 juta.
Saya akan ajak kalian masuk ke Ashabul Kahfi yang sebenarnya. Nepi ka ditu ngan menang foto. Dejian nagetina batako. Sempit. 2-3 orang masuk ke dalam gua Ashabul Kahfi yang di sana. Nggak cukup. Poek deh. Sedangkan di Quran dikatakan ada matahari terbit katanya dalam gua itu. Di itu mah poek, memang poek. Di lampuan. Ku jelema. Gitu. Seseorang di itu teh orang Indonesia unggul. Rangsep orang Indonesia. Di bohongan teh. Atau anu beunghar nya orang Yordan. Keur mah di ditu segala mahal. Tuh, makanya mata uang yang paling mahal itu kan uang Yordan. Ya. Paling tinggi di dunia. Makanya rupiah, kalau kita bawa rupiah di situ belanja pakai uang Yordan. Aduh. Sep, ludes. Yuk lihat lagi ayat ini. Walaqad sarafna linnas fi hadzal Qur'an min kulli masalin fa aba aksarun nas illa kufura. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al-Qur'an berbagai macam perumpamaan. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, malahan mengingkarinya. Jadi, kenapa kalian lebih suka membaca Quran bahasa Arab? Itu yang paling aman. Karena setelah baca itu kan kalian tenang. Datang arti. Betul. Tenang. Abdi mah pami tos tahajud wengi, terus ngawas Quran satu itu. Tenang. Tiasa kitu ibu da abdi mah mau maca Quran teh jantung teh asa coplok. Tenang abdi mah alhamdulillah. Ngartos nu dibaca. Henteu. Matakan. Tenang teh maneh mah teu ngarti. Teu ngarti saeutik-eutik acan. Kalau ngerti sedikit saja kan di sini mungkin jadi bergejolak. Coba. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran itu berbagai macam perumpamaan. Tapi kebanyakan manusia tidak menyukainya. Malahan mengingkarinya. Wah buah urang. Yang tidak menyukai perumpamaan. Tidak ngerti. Coba. Kemarin saya bahas tuh. Ada. Itu di kajian khusus. Kalian belum bisa masuk ke situ. Nanti kalau sudah jadi orang khusus baru boleh masuk kajian khusus. Sekarang masih jadi orang awam. Kajiannya awam aja dulu. Ada yang tanya sama saya. Minta dijelaskan Quran surat Al-An'am. Ayat 143 sama ayat 144. Bunyinya begini. Ini saya tunjukkan ya. Supaya ngerti. Coba lihat. Satu orang baca. Yang kencang. Ada yang paling depan deh. Bunda Neni silakan baca. Kelihatan? Nggak begitu jelas. Yang muda deh. Atau saya yang baca ya? Ya. Simak. Dengarkan, mau saya baca. Yaitu 8 binatang yang berpasangan. Sepasang domba, sepasang kambing. Katakanlah, apakah 2 yang jantan yang diharamkan Allah atau 2 yang betina? Ataukah yang ada dalam kandungan 2 betinanya? Terangkanlah kepadaku dengan berdasarkan pengetahuan jika kamu memang orang-orang yang benar. Pusing? Pusing. So, terkumaha. Tambah deh supaya tambah pusing na. Dan sepasang dari unta dan sepasang dari lembu. Katakanlah, apakah 2 yang jantan yang diharamkan atau 2 yang betina? Ataukah yang ada dalam kandungan 2 betinanya? Apakah kamu menyaksikan di waktu Allah menetapkan ini bagimu? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Pusing? Jika kieu Quran teh. Sok. Kakara bisa maca Quran isukna nyieun pasantren. Sarua pelajaran tadi Iqra hiji nepi ka Iqra 4. Cing mikir tuh mikir. Maraneh teh geus ngarti Quran. Geus ngarasakeun acan. Pusing nggak baca ini? Sekali lagi saya baca. Dan sepasang dari unta dan sepasang dari lembu. Apalagi kalau ada hajatan kan pasti dibacanya juga pakai puitis. Dan sepasang dari unta. Dan sepasang dari lembu. Katakanlah. Apakah 2 yang jantan yang diharamkan atau 2 yang betina? Ataukah yang ada dalam kandungan 2 betinanya? Apakah kamu menyaksikan di waktu Allah menetapkan ini bagimu?
Kan suka begitu kan kalau ada tilawah. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang buat-buat dusta terhadap Allah? Untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan. Tambah liur kan. Tuh. Tapi karena upacara sudah selesai, apalagi lapar, ya, dibacakan ayat ini, tidak peduli isi Quran mah naon. Nu penting mana si tumpeng? Dahareun loba. Beres ngaji teh apa ditanya? Tadi ngaji naon? Duka teuing. Nu apal teh ya tumpeng. Jeung sambal tarasi ya. Iya. Buktinya apa? Leungeun bau keneh. Eta ada ngaji. Pusing nggak baca ayat ini? Maaf ya, ini nggak bisa saya jelaskan di sini. Yang 8 binatang tuh yang mana? Kenapa jadi 4 pasang? Kenapa domba, kambing, unta, dan sapi? Kenapa? Maaf ya, bukan di sini. Biar pusing aja di sini saya bacakan. Makanya selesai saya kaji ini, ya. Karena yang saya sampaikan tuh mereka-mereka yang sudah mengalami ayat ini, semua kirim WA. Terima kasih ayah, saya jadi tercerahkan. Selama ini saya baca Quran gak ngerti, saya udah baca berulang-ulang gak ngerti. Dan baru kali ini saya mengerti karena saya mengalaminya sendiri. Karena jadi kambing, jadi domba, jadi unta, jadi sapi. Mengalami sendiri langsung. Mau mengalami. Ini kalau diteruskan sama saya tambah pusing. Nah ini perumpamaan. Apakah ini terkait fakta? Tidak. Tetapi tidak mungkin Allah berfirman kalau di dalamnya tidak ada kebenaran. Di sini ada kebenaran. Dan saya bisa menunjukkan kebenaran itu. Satu syaratnya. Kalian mengalami kebenaran itu. Begitu sudah mengalami, sepelik apapun, sesulit apapun, kalian akan mengerti dengan sendirinya. Itu yang disebut dengan pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Mau begitu? Lampaui pikiran. Lampaui pikiran. Itu. Ini ngaji tanggung sebetulnya. Dan yang tanggung-tanggung ini biasanya banyak pendengarnya. Ya, jadi supaya banyak pendengarnya maka dibuat tanggung. Biar penasaran. Oke, lanjut. Lanjut. Yuk, kita lihat ayat ini. Ini bahasanya sama, ayatnya beda. Sama seperti tadi. Walaqad syarabna fi hadzal Qur'an linnas min kulli masalin. Persis sama. Persis sama. Coba kita lihat ayat yang tadi. Yang ini kan? Walaqad syarabna linnas fi hadzal Qur'an min kulli masalin. Sama kan? Sama kan? Cuman yang tadi ujungnya yang berbeda. Ujungnya mengatakan, tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, malah mengingkarinya. Manusia yang mana ini yang mengingkarinya? Manusia mana yang tidak menyukainya? Manusia yang buta mata kalbunya. Maaf ya, sekalipun kalian belajar tafsir, silakan. Kalau tafsir itu hanya pikiran dari si penafsir, hasilnya sama, gak ngerti, pusing. Yuk sekarang baca lagi. Walaqad syarrafna linnasi fi hadzal Qur'an min kulli masalin. Fa aba aksarun nas illa kufur. Itu ayat yang tadi. Sekarang kita lihat ayat yang baru lagi. Ini Quran surat Al-Kahfi, surat ke-18, ayat 54. Walaqad syarrafna fi hadzal Qur'an linnasi min kulli masalin. Wa kanal insanu aksaro syai'in jadala. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang bagi manusia dalam Al-Quran itu berbagai macam perumpamaan. Jadi di Quran itu perumpamaannya banyak. Sekali lagi tidak terkait dengan fakta, tapi terkait dengan kebenaran. Satu-satunya kalian akan memahami kalau kalian sudah sampai pada kebenaran itu. Siapa kebenaran? Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sampai saja dulu kepada Allah. Makanya Quran ini hanya akan dipahami untuk orang-orang yang sudah baligh. Tahu baligh? Baligh itu bahasa Sunda. Dari bahasa Arab, dari balago. Balago, baligh. Baligh itu artinya sampai. Jadi Quran ini akan dipahami oleh orang yang sudah baligh. Tahu cirinya orang baligh? Mimpi basah. Umur 7. Boro-boro umur 7, 70 tahun kayak can baraleg. Mimpi basah mah geus. Tapi can balik. Makanya ya, kalau kita berbicara tentang tua, pasti bicara usia. Tapi kalau berbicara tentang kedewasaan, itu bicara karakter. Apakah semua yang tua usianya itu dewasa?
Lihat karakternya. Kan resep kene mau mobilan. Mula laki. Nu awewe resepna orok-orokan. Mengerti? Ini saya ngomong pakai bahasa simbolik ini. Udah tua tapi masih senang mobilan. Ngerti maksud saya? Pasti ngerti. Saya tidak berbicara kalian kemudian nyuruh mau mobilan. Bukan itu. Malah ya. Mobilan itu artinya dua kata yang diulang pakai akhiran an kan bohong. Geus kolot tapi resep mobil-mobilan. Geus kolot tapi resep solat-solatan. Sahadat-sahadatan. Agama-agamaan. Loba begitu? Seueur atau loba? Atau loba pisan? Resep akhirat-akhiratan. Surga-surgaan. Resep. Itu mun awewe resepna orokan. Awas, yang dimaksud bukan geus karolot mawa boneka. Ini bahasa simbolik dari saya. Tolong dipahami. Karena ini judulnya perumpamaan, jadi banyak sekali silokanya. Ayo kita baca lagi. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang bagi manusia dalam Al-Quran berbagai perumpamaan. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Ini, lihat ayatnya. Wa kanal insanu aksaro syai'in jadala. Jadala tahu? Jadala tahu? Jadala itu jidal itu debat. Makanya orang yang buta berdebat dengan orang buta. Wah, anggus. Makanya kalau ketemu orang bodoh, cukup sampaikan salamnya. Assalamualaikum. Gak usah berdebat. Capek debat yang si etam. Jika nu bisa, jika nu apal. Da loba apalanana. Ngapalkeun imtihan ngaranna. Ngalaman macan. Buku tentang kopi geus dibaca. Buku tentang coklat geus dibaca. Buku tentang paria geus maca si eta mah. Tapi can dahar kopi, can dahar coklat, can dahar paria. Banyak kayak gitu. Banyak apa loba? Makanya di Quran dikatakan wa may yatabi'u aksarahum illa dzon. Kebanyakan manusia belajar sesuatu dzon, hanya sakwa-sangka. Cek yang cenah. Munus ngobrolkeun surga. Si eta mah. Jika nu geus balik ti ditu. Curcor cenah di surga. Cai. Diruke di ditu mah cenah. Dipetik aya deui. Dipetik aya deui. Iraha akang ti ditu. Acan. Lucu teh lu bana percaya ka si eta. Dan di Quran mah aya surga. Silahkan cari. Saya kasih 2 miliar atau 10 triliun deh sama saya. Duitnya kecan aya. Perumpamaan ya mah. Umpama duitnya aya. Dan judulnya perumpamaan. Di Quran mah aya surga. Di Quran mah ayana jannah. Sok teangan di Quran aya surga. Aya. Di Quran mah aya neraka, aya genar. Beda bahasa nage. Swarga loka. Naraloka. Asli tong bahasa Nusantara. Karena kita tidak ngaji itu, udah stop dulu. Ya, nanti kita bicara bab khusus swarga loka, naraloka. Nanti ada bab khusus. Ulangi lagi. Siapa yang paling banyak membantah? Siapa? Sirem? Gajah? Siapa? Manusia. Wa kanal insan aksaro. Aksaro dari kasiro. Kasiro itu kebalikan dari kolil. Mun kolil mah 1%. Kasiro mah 88%. Jadi manusia anu ngabantah. Karena perumpamaan teh 88%. Supaya ngerti bahasa Arabna ya. Dijelaskan rada eces. Aksaro dari kasiro. Kasiro kebalikannya kolil. Kolil mah sebagian kecil, kasiro sebagian besar. Jadi sebagian besar manusia itu membantah perumpamaan. Ayo, jawab pertanyaan saya. Kenapa membantah? Karena tidak mengalami. Jadi kalau begitu,
manusia yang mengalami berapa banyak? Nih ya, seumpama saya punya uang 100 triliun. Ini ada berapa orang di masjid ini? Saya bagi satu orang 1 triliun. Seumpama saya punya uang 100 triliun. Mau? Mau? Saya punya uang nih 100.000. Saya mau bagi satu orang 1.000. Mana yang dipilih? 100.000 nyata atau 100 triliun tidak nyata? Tuh, pintar kalian. Tapi diajar agama seneng yang perumpamaan. Semua yang perumpamaan itu harus jadi kenyataan. Makanya di dalam Quran dikatakan, setelah kamu tahu kebenaran, maka aku tidak berbicara lagi kepada kamu dengan perumpamaan. Aku bicara kepadamu dengan nyata, senyata-nyatanya. Allah goib apa nyata? Nuta apal macam goib. Apal mah Allah ternyata, senyata-nyatanya. Wal awalu, wal akhiru, wal tohiru, wal batin. Dia tidak berawal, dia tidak berakhir. Dia yang zahir, dia juga yang batin. Yang mana yang bukan Allah? Kemanapun kau malingkan wajah, yang kamu lihat cuma satu, wajahnya Allah. Tuh. Nyata kan? Nyata, anu tos apal mah. Anu can apal mah nyata, perumpamaan kene. Mau nyata atau perumpamaan? Ada yang nanya sama saya, terus ayah guru atau gimana nanti kalau 100 triliun dibagikan? Ah, nyendei we. Nyendei ada perumpamaan. Kudu neangan. Paham? Sekarang lanjut. Ya, ngajinya agak lanjut nih. Ini kita lihat Al-Ankabut ayat 43. Nah ini ayat luar biasa nih. Bagi saya. Watil kal amsalu nadribu halinnas. Wa ma yaqiluha illa alimun. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia. Dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang yang berilmu. Jadi kalau di Quran ada perumpamaan itu hanya bisa dipahami oleh orang yang berilmu. Siapa orang yang berilmu? Yang sekolahnya S1, S2, S3, guru besar gitu? Hati-hati. Saya tidak mau bicara atribut. Saya mau bicara pakai bahasa Rasul. Nabi Muhammad kan bilang begini. Nabi Muhammad bilang begini. Beruntunglah orang-orang yang tidak hidup sejaman denganku, tetapi mereka masih dapat ilmuku dari para pewarisku. Itu hadis. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang mewarisi ilmu itu? Nabi Muhammad mengatakan, al ulama warasatul anbiya. Jadi yang mewarisi ilmunya Nabi itu ulama. Jadi siapa ulama? Yang mewarisi ilmunya Nabi. Sekarang kita tanya ilmunya Nabi itu apa? Nabi cuma mengatakan, awaludin ma'rifatullahi ta'ala wa rasulih. Awalnya beragama adalah mengenal Allah dan Rasul. Jadi ilmunya Nabi itu cuma satu, yaitu ma'rifatullah. Makanya dalam sebuah hadis beliau mengatakan, ma'rifat adalah modalku, akal, pikiran, sumber agamaku. Siapa yang sudah mendapatkan terang makrifat di dalam kolbunya, maka akal, pikiran akan menjadi sumber agamanya. Jadi ilmunya Nabi itu yang awal cuma satu, yaitu ilmu untuk mengenal jati diri kita sendiri. Jadi siapa yang disebut dengan ulama oleh Nabi? Mereka yang mewarisi ilmunya Nabi. Yang bisa mengantarkan kepada kita bagaimana untuk mengalami pengalamannya para Nabi, para Rasul. Buat apa cerita Ibrahim bertemu Tuhan? Lebih bagus kita menjadi Ibrahim. Buat apa cerita Musa bertemu Tuhan? Lebih bagus kita menjadi Musa. Buat apa cerita Yunus ditelan ikan? Kapan kamu mau ditelan ikannya? Jadi Yunus deh. Biar kamu bisa mengalami la ilaha illa anta. Biar bisa mengalami pengalaman itu, ditelan ikan tapi doanya la ilaha illa anta. Ditelan ikan malah doanya la ilaha illa anta. Luar biasa. Ikan apa? Itu perumpamaan. Kalian pergi ke Mekah, ke Arab sana. Oh, di sini nih tempatnya ibu bapak dulu. Nabi Yunus ditelan ikan paus. Percaya? Di sini bapak ibu dulu Nabi Musa. Wah, dikejar Firaun. Kemudian Nabi Musa membelah laut dengan tongkatnya. Selesai saya dengar cerita bohong itu. Ada yang tasbih tongkat Musa. Tasbih tongkat Musa.
Ada di Mekah mah nu dagang. Bohong teh kacida pisan. Cenah tongkat Musa anu dipake bola laut teh geus jadi tasbih. Dibareuli maraneh mah. Enggak tahu tongkat Musa itu yang mana, lautnya yang mana, cara membelahnya bagaimana. Yang Fir'aun tuh yang mana? Kan Fir'aun itu yang suka membunuh anak laki-laki, membiarkan hidup anak perempuan. Itu kata Quran. Mana anak laki-laki? Jiwa kita, roh kita. Mana anak perempuan? Jasmani kita. Yang hidupnya cuma orientasi pada jasmani. Tiap hari terus aja ngurusin tentang makanan tubuh yang jasmani. Tapi makanan jiwa tidak pernah diurus oleh kita. Itulah Fir'aun. Yang tidak peduli pada jiwanya sendiri. Siapa Musa? Musa itu yang peduli pada jiwanya. Jiwa raga kalau Musa. Makanya ada Fir'aun, ada Musa. Ada Musa, ada Fir'aun. Siapa Musa? Musa itu diri kita. Fir'aun juga bisa diri kita. Di sini saat ini sekarang. Bukan soal sejarah. Ada lagi. Musa, Fir'aun. Disingkat jadi Musafir. Jadi siapa Musafir itu? Itu tuh Fir'aun yang sedang hijrah. Ingin jadi Musa. Kakara setengah. Disebutnya Musafir kan gitu. Makanya orang sedang musafir disebutnya sedang safar. Berarti sedang melakukan perjalanan. Bagus. Daripada 100% Fir'aun. Kan kalau musafir berarti sudah setengah. Fir'aunnya tuh udah setengah Musa. Bagus itu. Saya doakan ya. Kalian setidak-tidaknya sudah setengah Musa udah bagus. Udah bagus itu. Daripada 100% Fir'aun. Ngerti sekarang? Jadi orang seperti apa yang mau kita cari? Karena Quran mengatakan watilkal amsalu nadribu halinas, dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang yang berilmu. Siapa yang berilmu itu? Yang mewarisi ilmunya para nabi. Ilmu apa? Ilmu untuk mengenal jati diri. Siapapun yang mewarisi ilmu itu, cari. Tanya orang itu. Jika perlu mengemis pada orang itu. Mengemis. Orang itu mahal. Sulit dicari. Ya. Kenapa? Saya sudah nyari orang itu dulu. Susah saya. Belasan tahun saya cari orang itu. Ingin orang yang kalau bicara itu nyata. Bisa dibuktikan. Nyarinya luar biasa. Saya sudah nyari ke beberapa negara. Saya sudah nyari ke luar negeri. Subhanallah. Alhamdulillah. Tepang nama. Uhiday kalamun. Saya sudah mencari kemana-mana. Ke Eropa, ke Iceland, kemana-mana lah. Ya, ke China, India. Udah nyari. Tepang nama di Garut. Jadi jangan menyepelekan tuh. Leluhur kita tuh luar biasa. Soal ilmu ketuhanan tuh sudah sangat luar biasa. Makanya saya yakin kebangkitan spiritual akan terjadi di bekas benua Atlantis ini. Karena leluhur kita sudah mencapai peradaban yang sangat luar biasa. Paham? Berarti akan ada nggak orang yang mengerti perumpamaan? Akan ada? Akan ada. Siapa? Orang yang diizinkan untuk bisa bertemu dengan orang yang mewarisi ilmunya para nabi. Pasti ngerti. Makanya mohon maaf, banyak cerita. Dulu saya kok memahami Quran susah sekali. Kok sekarang setiap saya baca Quran, nangis, ngerti. Merasakan rasanya. Banyak yang begitu bicara sama saya. Kenapa? Saya cuma bilang satu hal. Karena kamu sudah melampaui pikiranmu. Kamu sudah memasuki yang namanya kecerdasan, intelijensiamu. Kamu sudah memasuki alam kesadaran. Pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Maaf ya. Ada salah satu seseorang nih, dia alumni dari sebuah universitas terkenal di dunia. 15 tahun dia belajar tentang ilmu tafsir. Begitu sampai di tempat saya tanya, coba jelaskan surat An-Nur ayat 35. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan